Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto Master Quest. Satoshi bertarung dengan sekuat tenaga agar bisa memenangkan Johto League. Sehari setelah upacara pembukaan, Satoshi yang sekarang berada di Pokemon Center menemukan bahwa ia telah dikelompokkan ke dalam grup H. Takeshi menjelaskan lebih lanjut bahwa babak ini merupakan round robin, di mana masing-masing peserta akan bertarung melawan dua peserta lainnya. Dengan 3 poin untuk menang, 1 untuk seri dan 0 poin jika kalah. Peserta dengan poin terbanyak akan melanjutkan ke Victory Tournament. Meskipun sudah dijelaskan panjang lebar, Satoshi masih tidak mengerti, tapi tetap bertekad untuk memenangkan Johto League. Sesampainya di luar, mereka bertemu dengan lawan pertama Satoshi, seorang gadis kecil yang bernama Moe. Keduanya saling menyemangati untuk pertandingan yang akan datang, bahkan hampir terlibat pertempuran saking bersemangatnya. Akan tetapi saat Pikachu baru akan bertarung melawan Vulpix, mereka berdua ditangkap oleh tim Rocket. Saat tim Rocket melarikan diri dengan sepeda, Satoshi dan Moe mengejar mereka menuruni bukit. Moe tiba-tiba tersandung yang dengan cepat ditangkap oleh Satoshi dan meminta untuk menyerahkan tim Rocket kepadanya. Karena hal tersebut, Moe langsung jatuh cinta kepada Satoshi. Satoshi berhasil memotong jalan dan memerintahkan Bayleef untuk mengamankan Pikachu dan Vulpix. Setelahnya, Bayleef mengajar tim Rocket sampai mereka terbang ke langit-langit. Moe sangat bersyukur karena Vulpix-nya dalam keadaan baik-baik saja. Begitu ia menoleh ke arah Satoshi, ternyata Satoshi sangat tampan sekali. Moe pun mengungkapkan perasaannya terhadap Satoshi, baik karena menyelamatkan Vulpix maupun karena jatuh cinta pada Satoshi secara umum. Moe lalu mengajaknya makan siang, yang dicegah oleh Kasumi karena ia juga cemburu. Keduanya pun bertengkar, dengan bahan pembicaraan Kasumi yang lebih condong terhadap Pokemon tipe air, sedangkan Moe lebih suka Pokemon tipe api. Membuat perbincangan itu semakin hot. Ketika ditanya apakah Kasumi pacar Satoshi, ia mengelak dari pertanyaan tersebut, yang artinya Moe boleh-boleh saja mendekati Satoshi. Ketika keduanya sibuk berdebat, Satoshi ternyata sudah kabur untuk mempersiapkan pertandingannya besok. Tidak lupa Moe mengingatkan bahwa ia bersedia berkencan dengannya setelah selesai pertandingan, yang mana ini malah menambah-nambah kecemburuan Kasumi. Satoshi mengumpulkan Pokemonnya untuk pertandingan mendatang dengan menghubungi Propokito. Saat Takeshi berupaya merayu Suster Joy, Kasumi menjawar kupingnya dan menyeretnya pergi. Satoshi ingin segera membentuk timnya, tapi dicegah oleh teman-temannya. Mereka menyarankan untuk memeriksa terlebih dahulu Pokemon apa yang akan digunakan oleh Moe dalam pertandingan nanti. Diketahui yang akan digunakannya merupakan Pokemon tipe api. Jadi sebaiknya Satoshi menggunakan Pokemon tipe air, yang mana saat ini ia hanya punya 2, padahal dibutuhkannya 3. Tapi setelah Takeshi mengeceknya lagi, mereka akhirnya tahu Pokemon apa yang cocok untuk mengisi tim Satoshi. Keesokan harinya, tim Rocket berjualan di depan stadion, menjual tutup botol yang dicat menyerupai souvenir. Di sisi lain, Satoshi sedang melakukan pemanasan dengan Kingler. Sampai kemudian Voltorb meluncur menuruni bukit ke arah mereka, dan Kingler yang menyentuhnya seketika tumbang kena setrum. Kingler dilarikan ke Pokemon Center, yang mana Suster Joy menyatakan Pokemon itu membutuhkan setidaknya 1 hari untuk bisa pulih. Satoshi yang kehilangan 1 Pokemonnya mulai kebingungan. Masih ragu Totodile saja tidak akan bisa melawan 3 Pokemon api Moe. Tak lama kemudian, petugas Junsa datang bersama Squirtle. Petugas Junsa menjelaskan Squirtle termotivasi setelah melihat Satoshi menjadi pembawa obor. Satoshi pun langsung menambahkan Squirtle ke dalam timnya di menit-menit terakhir sebelum pertandingan dimulai. Singkat cerita, pertandingan Satoshi versus Moe pun dilaksanakan, di mana Pokemon yang akan bertanding antara lain Totodile versus Lukma. Pertempuran diawali dengan pertukaran Flamethrower dan Water Gun. Moe mengantisipasi penggunaan Pokemon tipe air dari musuhnya, dan memerintahkan Slugma double team untuk menghindari serangan Totodile. Slugma juga berhasil menghit Totodile dengan Flamethrower. Begitu Slugma menjalankan combo yang sama,
kali ini Totodile bisa melawan balik dengan Water Gun. Moe lalu mengganti Pokemonnya dengan Electabuzz. Satoshi yang mengetahui akan hal ini segera mengganti Pokemonnya dengan Panpi. Di hari sebelumnya mereka sudah mengecek Pokemon apa yang akan digunakan Moe. Dan terbukti Panpi itu sangat efektif untuk menahan serangan Electabuzz. Moe akhirnya mengirimkan Slugma lagi. Satoshi masih dengan Panpi yang melancarkan combo Earthquake dan Roll Out. Slugma membalas dengan Flamethrower yang bisa diblok oleh Panpi. Dan setelah menghindari serangan demi serangan, Panpi menjatuhkan Slugma dengan Tackle. Moe menggunakan Quilapa untuk menggantikan Slugma, yang menggunakan Flame Wheel secara berturut-turut untuk mengalahkan Panpi. Dengan skor yang sama, kedua peserta mengganti Pokemonnya lagi. Totodile menggunakan Water Gun, sedangkan Electabuzz menangkisnya dengan Light Screen. Ketika Totodile hendak menerobos dinding kaca tersebut, Electabuzz melancarkan Thunder Punch untuk mengalahkan Totodile. Dengan hanya tersisa satu Pokemon saja, Satoshi mengeluarkan Squirtle. Satoshi mengenai sasarannya dengan Water Gun. Akan tetapi Electabuzz juga tidak mau kalah dan berhasil mendaratkan Iron Tail. Moe ingin mengakhiri pertandingan dengan memerintahkan Electabuzz Thunder Punch. Namun sebelum jatuh ke tanah, Squirtle lebih dulu menghitnya dengan Water Gun. Squirtle lalu menerjang maju dengan Skull Bash untuk menyingkirkan Electabuzz dari pertandingan ini. Penentuannya tergantung dari pertandingan Squirtle versus Quilapa. Squirtle dan Quilapa beradu serangan yang menimbulkan asap di sekitar arena, memungkinkan bagi Squirtle untuk melancarkan Water Gun. Quilapa bangkit lagi dan menyerang balik dengan Quick Attack. Ketika Squirtle masih terbaring, Quilapa hendak melancarkan Flame Wheel. Namun di detik-detik terakhir, Squirtle menggunakan Rapid Spin untuk mengcounter serangan tersebut. Akibatnya Quilapa tidak sanggup lagi melanjutkan pertandingan, dan Satoshi dinyatakan sebagai pemenangnya. Moe menghampiri Satoshi dan mengucapkan selamat atas kemenangannya. Beralih ke tim Rocket yang berhasil menjual semua barang dagangannya. Rencananya besok mereka akan datang lagi untuk mencari lebih banyak rezeki. Setelah pertandingan selesai, Satoshi sekarang memiliki kendali penuh di grup atas kemenangannya hari ini. Satoshi hanya memerlukan pertandingan seri untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Mereka bertemu lagi dengan Moe yang telah mengevolusikan Pokemonnya menjadi Magcargo. Masih bertekad untuk melaju ke babak berikutnya dan segera pergi untuk mempersiapkannya. Di pertandingan kedua, Moe berhadapan dengan Junichi yang berpenampilan eksentrik dengan jubah hitamnya. Junichi menyapa para penggemar yang menonton pertandingannya. Pertandingan itu berjalan dengan mulus, dengan kedua peserta sama-sama menyisakan satu Pokemon lagi. Saat Junichi hendak memberikan perintah, ia tersandung jubahnya sendiri. Akibatnya sangat fatal. Poliwhirl jadi tidak tahu apa yang harus diperbuat. Quilapa melancarkan Flamethrower hingga Poliwhirl terjerembab ke dinding, memberikan kemenangan kepada Moe. Satoshi dan kawan-kawan menyadari Moe telah menyelamatkan dirinya dari eliminasi berkat kemenangannya. Satoshi hanya membutuhkan hasil imbang agar bisa melanjutkan ke babak berikutnya. Sedangkan Junichi harus menang agar poinnya sama dengan peserta lainnya. Satoshi membiarkan Bulbasaur dan Squirtle bermain untuk menghidupkan kembali persahabatan lama mereka. Setibanya di dalam Pokemon Center, Satoshi melihat Junichi sedang menghubungi Proputsuki. Satoshi menyela pembicaraan itu, dan Proputsuki memberitahukan bahwa Larvitar sangat bahagia tinggal bersama ibunya. Junichi mengungkapkan Proputsuki telah memberinya Meganium, yang menurutnya lebih baik disimpan untuk putaran berikutnya. Yang tentu saja itu merupakan kesalahan besar, karena belum tentu juga ia bisa menang dari Satoshi. Bulbasaur hendak memetik apel. Pada saat yang sama, Meganium ditemani Azumarill melihat apel itu juga. Kedua Pokemon tipe rumput terlibat tarik-menarik memperebutkan apel, hingga buahnya terbelah dua. Tapi Azumarill yang kecewa melemparkan apel itu ke arah Squirtle. Squirtle yang marah memasang kacamatanya dan menghampiri Azumarill, hanya untuk dihentikan oleh Bulbasaur. Saat Bulbasaur hendak meminta maaf, Azumarill menampar wajahnya, tapi Bulbasaur sama sekali tidak mempermasalahkannya. Kesabarannya diuji ketika Meganium mengait kakinya, dan Pokemon yang sudah muak akhirnya mengadakan pertempuran.
Satoshi dan kawan-kawan yang sedang berdiskusi dengan Proputsugi terhenti sejenak setelah mendengar Pokemon yang terlibat perkelahian. Hazuki lalu memerintahkan Miltank Hilbell untuk menghentikan pertarungan itu. Ketika mereka berdua berterima kasih kepada Hazuki, petugas Junsa memperingatkan bahwa perkelahian kecil saja bisa membuat mereka berdua didiskualifikasi. Mereka berdalih bahwa Pokemon itu hanya berlatih kecil-kecilan, dan Shigeru yang lewat mendukung pernyataan tersebut. Setelah kepergian petugas Junsa, Satoshi yang awalnya hendak berterima kasih merasa jengkel karena Shigeru masih saja meremehkannya. Tim Rocket memikirkan apa yang sebaiknya mereka jual besok, dan akhirnya memutuskan untuk menjual badge palsu. Satoshi mengecek Pokemon apa yang akan digunakan Junichi. Selain ada Meganium dan Azumarill, ternyata ia juga memiliki Shiny Magneton. Sebaiknya Satoshi menggunakan Cyndaquil untuk mengcounter Meganium, dan juga memilih Pikachu yang memiliki keunggulan atas Azumarill. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai antara Pikachu versus Azumarill. Azumarill melancarkan Water Gun, seraya Pikachu menggunakan Quick Attack untuk menghindarinya. Kemudian Pikachu melancarkan Thunderbolt yang bisa ditahan Azumarill dengan Bubble Beam. Azumarill lalu menggunakan Icy Wind yang digabungkan dengan Iron Tail. Pikachu yang memegang ekor Azumarill melancarkan Thunderbolt dari jarak yang sangat dekat, mengakibatkan Azumarill langsung kalah seketika. Selanjutnya Junichi memanggil Shiny Magneton. Setelah bertukar Thunderbolt, Pikachu hendak melancarkan Quick Attack, tapi Shiny Magneton mengelak dan melancarkan combo Thunder Wave 3 Attack. Alhasil Pikachu dikeluarkan dari arena. Satoshi milih Cyndaquil yang memiliki keunggulan atas Shiny Magneton. Cyndaquil memulai dengan Flamethrower, kemudian bersembunyi di smoke screen-nya sendiri. Asap tebal mengaburkan pandangan Shiny Magneton, dan akibatnya ia pun terkena serangan Sweep. Satoshi merintahkan Cyndaquil Flamethrower lagi, yang diantisipasi Junichi dengan merintahkan Shiny Magneton Double Team. Shiny Magneton mengepung Cyndaquil, lalu melancarkan combo Thunder Wave 3 Attack hingga Cyndaquil terpental ke dinding. Dengan demikian, Satoshi hanya tersisa satu Pokemon saja. Satoshi mengeluarkan Bulbasaur yang mampu menghindari Thunderbolt. Dalam upaya untuk mempertahankan diri, Bulbasaur menggunakan Vine Whip untuk mencari mana Shiny Magneton yang asli. Selain itu, Bulbasaur juga bisa menahan Thunder Wave yang dilancarkan Shiny Magneton. Ketika Shiny Magneton melanjutkan kombonya, Bulbasaur melompat ke atas dan menembakkan Leech Seed yang berfungsi untuk menyedot sebagian besar energi musuhnya. Shiny Magneton jatuh ke tanah karenanya, dan Bulbasaur memanfaatkan kesempatan ini untuk menghajarnya habis-habisan, dan akhirnya Shiny Magneton pun kalah. Bulbasaur versus Meganium dengan dendam lama yang terngiang-ngiang di pikiran mereka. Kedua Pokemon saling beradu Razor Leaf dan Vine Whip, dan nampaknya Meganium lebih unggul daripada Bulbasaur. Bulbasaur berupaya menghindar dari rentetan Body Slam yang dilancarkan Meganium. Walau bagaimanapun juga, Bulbasaur yang berada di udara tidak bisa berbuat banyak saat Meganium melancarkan Razor Leaf. Pokemon tersebut terjatuh lagi ke tanah. Namun ketika Meganium hendak menindihnya, Bulbasaur menggunakan Vine Whip untuk membanting lawannya itu. Saat Meganium kembali bangkit, Bulbasaur mengikat lehernya dan memberinya lebih banyak damage dengan Razor Leaf. Bulbasaur dan Meganium nampaknya telah mencapai batasnya. Sekarang mereka berdua ganti-gantian pukul-pukulan. Dan untuk mengakhirinya, mereka sama-sama menggunakan Solar Beam. Setelah semua itu, ternyata mereka masih sanggup berdiri. Tapi akhirnya keduanya ambruk juga. Dengan demikian, pertandingan itu berakhir dengan seri. Satoshi dan Junichi saling beri selamat atas pertarungan tadi. Begitu juga dengan Pokemon mereka. Dengan poin yang tertinggi, Satoshi berhak lolos ke babak berikutnya. Moe menyemangatinya, percaya bahwa Satoshi bisa terus maju. Berpindah ke tim Rocket yang lagi-lagi sukses besar karena barang dagangan mereka laris manis. Tim Rocket sangat puas upaya mereka untuk melipat gandakan uang berjalan dengan mulus. Satoshi lega setelah mengetahui Hazuki masuk ke putaran berikutnya. Namun yang lebih mengejutkannya adalah Satoshi harus berhadapan dengan rivalnya Shigeru di pertandingan berikutnya. Shigeru juga tak menyangka mereka akan bertemu secepat ini. Dan sayangnya ini akan menjadi perhentian terakhir Satoshi karena Shigeru akan mengalahkannya. Satoshi akan membuktikan bahwa perkataannya itu salah saat mereka bertanding nanti.